Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video modul atau video materi di kelas pemrograman web 2. Masih bersama saya Gelar Aditya Pertama, dan saya buat video ini untuk Politeknik Fiksi Ganesha Bandung. Kita masuk akhirnya di pertemuan 10 atau video 10. Kita akan mencoba menggabungkan nih apa layout yang sudah kita buat di pertemuan 4 dengan tabel yang sudah kita buat di pertemuan 9 dan fungsi PHP untuk menampilkan data ya, looping itu ya, di pertemuan 10 ini nih. Jadi apa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya kita gabungkan sehingga kita bisa nampilin data yang dinamis dari database. Itu akan kita bahas di pertemuan atau di video ke-10 ini. Oke, kita mulai aja caranya. Jangan lupa examnya dibuka dan Apache serta MySQL-nya di start ya. Lalu kita kembali ke folder pemrograman web ini yang ada di folder exam htdoc ya. Nah, di sini kita coba bikin nama filenya bukan pertemuan lagi deh. Kita coba bikin nama filenya adalah data striplist.php. Ini untuk sebenarnya menggantikan pertemuan 4 sih sebenarnya. Kalau kita lihat aja dulu pertemuan 4. Nah, ini kan masih layoutnya aja ya, kita belum ngambil dari database. Sekarang kita coba bikin namanya adalah data striplist.php gitu ya. Kita coba buka dulu. Basicnya sebenarnya adalah pertemuan 4. Jadi kalau mau copy paste dari pertemuan 4 boleh, karena ini memang basisnya dari pertemuan 4. Yang berubahnya adalah nah di tbody sini sih sebenarnya. Tbody sini bukan lagi membuat baris 1 2 3 4 seperti ini. Tapi di sini kita cukup print satu baris saja, satu tr aja, cuman kita pakai fungsi looping di sini pakai while. Oke, jadi di file data list ini pertama, nah ini kita tulisin dulu script PHP-nya untuk mengambil data dari database. Pertama kita bikin variabel namanya server name, itu isinya localhost. Username-nya biasanya adalah root. Nah, ini passwordnya entah teman-teman password dari database-nya apa, tapi kalau saya nggak ada. Nah, kalau database name-nya pemrograman _web. Atau kemarin di pertemuan sebelumnya teman-teman pakainya apa nih, pemrograman web atau pemrograman web 2. Itu terserah, jadi disesuaikan saja ini nama database-nya ya. Setelah itu kita bikin koneksi dengan cara $con, itu kita bikin dulu koneksinya. Ini connect-nya adalah ke MySQL yang tadi dimasukin nih. Servernya localhost, username-nya root, password-nya password apa gitu ya. Nah, dan database name-nya adalah pemrograman web atau pemrograman web 2, itu terserah. Jika koneksinya itu error gitu ya, maka dia akan tutup aja, hilang aja sih koneksinya. Jadi aplikasi selesai dari sampai sini. Tapi jika koneksinya berhasil ke database gitu ya, maka langsung kita lanjutkan step berikutnya, yaitu adalah query atau mengambil datanya lah. Cara ngambil datanya ini select bintang from nilai. Jadi ambil seluruh data yang ada di tabel nilai. Ini SQL-nya atau query-nya. Lalu ini eksekusinya nih. $result sama dengan koneksi tadi yang kita bikin. Lalu query-nya adalah .sql atau select bintang from nilai ini. Terus kita tutup koneksinya. Tapi data sudah tersimpan di dalam result ini, dalam variabel result ini. Jadi kalau saya ulangi, ini tag PHP buka, tag PHP tutup. Ini variabel untuk connect ke database, ini script connect ke database-nya. Ini kalau gagal berhenti, tapi kalau berhasil maka akan dia lanjutkan query-nya, query atau ngambil data.
ini lalu ditutup lagi. Jadi biasanya MySQL tuh setelah buka tutup gitu. Jadi tidak standby gitu ya, setelah buka tutup. Tapi datanya sudah tersimpan dalam $result ini. Oke, kita masuk ke script HTML-nya nih. Ini sama seperti di pertemuan keempat. Mungkin ini yang beda sih. Ini asalnya kalau di pertemuan 4 itu adalah hrefnya ke pertemuan 5.html, mungkin sekarang kita ubah jadi data tambah.php. Sisanya sama, tabel pun sama nih, t-head-nya mah sama. Cukup sampai sini. Ini lihat pertemuan 4 lagi, t-head-nya sama. Cuman yang berbeda di t-body-nya nih. Nah, di t-body kita akan coba melakukan looping. Melakukan looping dari data yang sudah diambil dari database. Datanya sudah tersimpan dalam result ini. Nah, sekarang si resultnya kita akan fetch gitu ya, diambil datanya. Lalu masing-masing datanya itu akan tersimpan di row gitu ya, masing-masing barisnya ya tersimpan di variabel row. Nah, kalau di pertemuan 4 itu isi dari TD itu langsung apanya isinya gitu ya. Tapi kalau di sini ini loopingnya mulai dari sini dan berhenti di sini, terlihat dari kurung kurawalnya. Yang akan di looping itu dari tr, lalu td-nya apa, lalu datanya apa nih? Data pertama itu id, berarti kita akan buka dulu tag php lalu tutup sini ya, echo row id titik koma. Maka untuk kolom pertama ini akan diisi dengan id. Ini harus sama dengan yang ada di database. Kalau kita lihat database-nya, lalu di pemrograman ya, nilainya, nama kolom yang ada di sini harus sama dengan yang ada di sini. Ini kuncinya sepertinya. Lalu kolom kedua nim, ini nim di sini dan di database pun seperti ini. Nah, di database itu seperti ini nim. Lalu di sini ada nama kelas gitu ya, mata kuliah. Di sini pun harus nama kelas mata kuliah saat disamakan. Tapi di sini kita langsung ke nilai absennya. Nilai pertemuan ini nggak ditampilkan, tapi langsung memunculkan nilai yang absennya aja. Di sini nilai absen, nilai tugas, UTS, dan UAS. Tugas, UTS, UAS, nilai akhir dan indeks pun kita tampilkan seperti ini. Itu semua masih ada di dalam looping ini nih. Kemudian kolom terakhir nih, kolom aksi ya, kolom terakhir kan. Ini diisi dengan link href, tapi dia linknya kalau pertemuan 4 itu menuju pertemuan 6.html, tapi kalau di sini kita menuju data edit.php, tapi dikasih parameter nih, tanda tanya id sama dengan echo-nya lagi row id. Jadi nanti setiap kita klik tombol edit, ID dari tiap data ke bawah. Jadi nanti yang muncul itu pasti unik sesuai datanya yang diklik ya. Kalau ini kan ketika klik yang ini pertemuan 6 semua sama datanya, walaupun ininya beda-beda ya, ID-nya beda-beda, NIM-nya beda-beda. Tapi kalau ini nanti bakal unik, ketika yang ID-nya satu yang dibuka, maka nilai atau value atau isian NIM namanya pun yang ID-nya satu kayak gitu. Ini untuk edit. Sedangkan untuk yang delete, nah ini bisa kita rapihkan seperti ini. Untuk yang delete, ya, itu masih mirip juga sebenarnya, cuman kita kasih action ketika if confirm-nya. Jadi di sini adalah if confirm yakin hapus, maka kalau benar if confirm itu kita akan pindah window.location.replace data delete php sama dikasih parameter id. Ini ada script delete-nya ya. Jadi kalau tadi itu di sini data tambah, di sini data edit, ini ada data delete. Jadi kita udah punya banyak file nih ya.
isinya pun ID-nya adalah si ID datanya. Kayak gini. Sisanya sudah. Jadi tbody langsung tutup. Jadi kita hanya perlu nulisin satu baris aja. Tidak perlu repot-repot lagi. Jadi lebih sederhana sih, walaupun kita nambah script di atasnya. Oke, kita coba buka aja si aplikasi yang kita buat tadi. Localhost, pemrograman web. Nah, di sini tadi data strip list.php. Kita coba enter. Nah, ini dia. Jadi percaya atau tidak, di sini datanya ini adalah ngambil dari database. Cara kita ngecek benar atau enggaknya, yaudah kita buka database, kita browse. Kita edit deh nih, misalkan yang ke-4 ini ya, ID 4 ini kita edit NIM-nya aja deh. Jadi 000 gitu ya. Enter. Nah, ini sudah tersimpan. NIM data keempat itu adalah 000. Sini kita refresh. Nah, berubah ya, jadi 000 juga. Atau di database kita hapus aja yang ini. Oke gitu ya. Jadi hanya 3 data ya. Kita coba refresh di sini. Ya itu, muncul hanya 3 data. Jadi list data ini sudah dinamis sebenarnya. Sudah dinamis, jadi dia akan memunculkan nomor, NIM, nama, segala macam. Ini dari database yang sudah kita buat dan sudah kita isi datanya sedikit. Jadi inilah istilahnya get-nya ya. Get datanya dari database-nya. Untuk tambah dan edit nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, di video selanjutnya. Tapi kita akan coba dulu yang delete. Yang delete kita coba bikin file baru namanya data-delete.php. Karena ini lebih ringan daripada yang tambah dan edit ya. Jadi kita bikin dulu data strip-delete.php. Nama filenya di sini ada nih. Ini data-delete.php ini. Oke. Lalu kita buka di Notepad. Nah, scriptnya sebenarnya hampir sama dengan yang data list awalnya nih. Pertama, deklarasikan dulu variabelnya, konekin dulu ke database. Jika tidak connect, maka berhenti. Nah, selanjutnya kita akan pengecekan jika ada ID data yang dikirim. Yang dikirim ID itu ini sebenarnya nih. Data delete, tanda tanya ID sama dengan. Nah, jika data ID itu ada, maka kita bisa melanjutkan query-nya. Jika tidak, maka akan ditampilkan tidak ada data. Nah, asumsinya data ID-nya ada, maka kita akan lanjutkan lah delete. Query-nya adalah delete dari tabel nilai where ID sama dengan ID yang dikirim. Ini get ID ini deh. Nah, ini nih, ID ini yang dikirim ini. Lalu akan dieksekusi query-nya. Kalau berhasil maka sukses, kalau tidak maka error tulisannya, koneksi ditutup dan akan redirect ya, ini tuh kembali ke halaman data list lagi setelah datanya dihapus. Jadi kalau kita coba actionnya nih, kita refresh dulu, kita klik action delete yang data kedua ini ya. Kalau di cancel sih tidak akan terjadi apa-apa, tapi kalau kita hapus ini, oke. Nah itu, data di sini hanya tinggal 2 karena udah dihapus 1. Kalau kita refresh ini pun data tinggal 2. Jadi scriptnya sudah berhasil menghapus data dari database. Oke. Jadi itu untuk pertemuan ke-10 ini ya. Kita sudah bisa ngambil data di sini. Si tabelnya pun sudah tidak lagi satu-satu tapi langsung dari database. Dan juga kita bikin ini data delete. Delete-nya pun sudah delete, hapus dari database langsung. Seperti itu. Oke. Sepertinya cukup sekian pembahasan di video ke-10 ini. Cukup padat ya, cukup berat, cuman masih tidak begitu rumit ya. Hanya tinggal mengganti beberapa dan menambahkan
query database-nya saja. Oke, paling itu aja dari saya untuk video ke-10 ini. Kita akan bertemu di video berikutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama. Terima kasih.